Kira-kira nggak bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasiruddin Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, jadi kesimpulan yang lalu bahwa selama 40 tahun dari wafatnya dari mulai Utsman bin Affan terbunuh, itu Al-Quran itu masih sulit untuk dibaca bagi orang yang tidak hafal Al-Quran. Sebab seperti ba, ta, sa, nun, ya itu sama, cuma gitu aja, gelombang. Tapi kenapa mereka tidak bisa membaca? Ya ulang lagi seperti yang dulu, sebab mereka hafal dulu Al-Quran, baru yang tulisannya gitu. Nah, jadi hal ini menjadikan sulit. Setelah agama Islam makin menyebar, orang begitu banyak yang beriman agama Islam tidak membaca Al-Quran sebab sulit dibacanya. Tidak apakah ini ta, apakah ini na, apakah ini ya, apakah ini sa, apakah ini da, apakah ini za. Sulit sebab tidak bisa dibedakan. Hurufnya masih gitu-gitu juga. Nah itu pada sekian itu di dunia itu kurang lebih yang 40 tahun begitu di dunia ini. Jadi sulit orang membacanya. Jadi setidaknya orang yang hafal Al-Quran juga makin sedikit. Kenapa? Sebab satu, banyak orang yang para sahabat yang sudah wafat. Kemudian berikutnya juga ya cetakan Al-Quran belum ada, kertas belum ada pada waktu itu. Jadi 40 tahun di dunia ini kurang lebih ya Al-Quran masih ada 6 mushaf saja, mushaf itu bagian Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran sampai sekarang itu menjadi disebut mushaf Utsmani, yaitu lembaran-lembaran yang ditulis mulai pada pemerintahan Utsman bin Affan. Aslinya lagi bahkan di Indonesia yang mempelopori ada Al-Quran dengan Braille bagi orang-orang yang tidak bisa melihat, yang buta. Di Arab sendiri tidak ada pada waktu itu. Pertama kali ada Al-Quran huruf Braille itu adalah di Kota Bandung. Sehingga sekarang Al-Quran ada tulisan Rik'ah, ada tulisan Kaufi, ada tulisan Hasanati, bermacam-macam, dan terakhir tulis Al-Quran tulisan Rik'ah, tulisan Braille. Tulisan Braille ini sekarang sudah menyebar ke seluruh antara dunia ini. Itu yang spesialnya adalah di Al-Quran Braille yang di Pajajaran itu. Nah itu jadi ternyata di Indonesia ini orang-orang yang pandai itu begitu banyak, yang ada yang tidak tersalurkan, yang tersalurkan, dan yang tidak tersalurkan. Nah ini Al-Quran yang kita miliki sekarang ini, itu Al-Quran yang sudah lengkap dengan tanda syakal, tanda huruf, dan lain sebagainya. Nah jadi Al-Quran sekarang ini sudah, ini maaf ini ada titiknya, ini belum ada titiknya.
sekarang sudah ba, kemudian ha, dada, kalau orang dia ada ini titik kesuntilan kan, jadi tidak ada titiknya. Jadi antara ba dengan ta dengan sa itu nggak bisa dibedakan apa dibacanya, jadi bingung lah gitu. Kita aja yang sudah bisa membedakan tulisan bahasa Indonesia kan masih banyak juga di antara kita yang tidak bisa membaca tulisan Latin. Bahkan banyak juga sepuh-sepuh kita yang orang Indonesia tapi tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Belanda. Seperti kakek saya itu bahasa Belanda dan bahasa Jepangnya luar biasa, tapi tidak bisa berbicara bahasa Indonesia karena pada waktu itu masa kehidupan beliau mengalami pada masa pemerintahan Belanda dan masa pemerintahan Jepang. Nah, dan juga kadang-kadang banyak juga seperti Pak Rusani, Pak Tahu ibu yang di Pak Rusani, dia itu tidak begitu hafal lagu-lagu Indonesia, tapi kalau lagu Belanda dan Jepang begitu hafal. Nah ini juga orang tidak begitu hafal, tidak bisa membaca Al-Quran. Nah kemudian